Formula One dianggap oleh banyak orang sebagai puncak rekayasa, yang mana ini adalah tempat di mana pikiran terhebat dalam industri pergi untuk membuat mobil paling cepat di dunia. Namun walaupun demikian, keinginan untuk kecepatan sering berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Dan saat ini prosedur F1 sangat menyeluruh dan aman, walaupun itu tidak selalu demikian. Dan ini sangat berbeda dengan zaman dulunya, karena dari tahun 1950-an hingga 1970-an, para pembalap pada dasarnya melibatkan diri mereka sendiri ke sekitar lintasan dengan apa yang pada dasarnya adalah perangkap kematian berbahan logam. Yang mana pada saat itu keamanan tidak dianggap terlalu penting, karena banyak yang berpikir siapa yang butuh keamanan jika sedang melaju 220 km per jam lebih. Dengan minimnya keamanan, Formula One kala itu menjadi motorsport paling berbahaya karena banyaknya kematian yang ada. Dan pada akhirnya pada tahun 1980-an keamanan menjadi prioritas utama. Walaupun gak utama banget. Kenapa? Ya sebenarnya era 80-an adalah era paling ekstrim di Formula One, yang mana di tahun tersebut mesin bertenaga turbo baru diperkenalkan. Dan hal ini tentu aja akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Dan benar aja nih, di era turbo ini memiliki kisah kelam yang ditandai oleh kematian pada Grand Prix San Marino 1982 di mana Gilles Villeneuve dan Riccardo Panetti kehilangan nyawa mereka. Kemudian ketika kita melompat ke abad ke-21, F1 saat ini memiliki berbagai langkah keamanan mulai dari penghalang yang lebih aman hingga perangkat Hans. Jadi FIA benar-benar melampaui dirinya sendiri untuk saat ini. Tetapi ada satu hari di satu insiden tertentu yang benar-benar menunjukkan kepada dunia seberapa mematikannya F1. Dan itu adalah hari di mana F1 benar-benar memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik. Ini adalah suatu momen tragis yang mengguncang dunia motorsport sampai ke intinya. Jadi, ada pembalap muda Prancis yang hanya bersaing di F1 selama 2 musim ketika dia mengalami kecelakaan mengerikan selama Grand Prix Jepang pada 3 Oktober 2014. Jadi, ketika pada hari balapan dimulai di bawah awan Taifun Panfon dengan hujan deras secara intermittens yang merendam sirkuit Suzuka. Dengan hujan tersebut tentu aja memberikan aura suram dan menakutkan. Kemudian pada lap 42, mobil Adrian Sutil berputar di luar kendalinya di tikungan 7 yang umumnya disebut sebagai kurva Dunlop. Setelah kejadian tersebut, traktor derek segera diturunkan untuk mengevakuasi mobil Sutil. Namun sayangnya segalanya berubah dari memprihatinkan menjadi bencana pada lap berikutnya ketika mobil Jules Bianchi kehilangan kendali. Yang mana Bianchi meluncur ke area run-off dan menabrak traktor derek. Dan hal ini menyebabkan tabrakan yang sangat mematikan, yang mana bagian kiri mobil Maurizio Bianchi hancur dan melengkung. Dan setelah kecelakaan tersebut, Bianchi langsung tidak merespon dan dia tidak sadarkan diri setelah itu, dan dia akhirnya segera dibawa ke pusat medis sirkuit. Dan sayangnya lagi, cuaca kala itu begitu berbahaya sehingga dukungan udara tidak mungkin dilakukan. Jadi dia diangkut dengan ambulans di bawah pengawalan polisi selama 32 menit yang menegangkan menuju rumah sakit terdekat. Kemudian di pusat medis prefektur jenderal di Yokkaichi, laporan awal dari ayahnya sangat suram. Jules mengalami cedera kepala parah dan sedang menjalani operasi untuk mengurangi kehilangan darah yang lebih buruk. Dan pada saat yang bersamaan, FIA mengkonfirmasi bahwa hasil CT scan mengungkapkan keparahan cedera Bianchi dan dia akan diadakan di unit perawatan intensif setelah operasi. Dan meskipun usaha terbaik dari para profesional medis sudah dilakukan, cedera Bianchi terlalu parah dan dia tetap dalam keadaan koma hingga kematiannya 9 bulan kemudian pada Juli 2015. Sungguh menyedihkan kisah ini. Dan setelah kehilangan pembalap muda berbakat seperti itu, ini tentu saja menjadi pukulan yang menghancurkan bagi komunitas motorsport dan menjadi pengingat betapa berbahayanya Formula One. Dengan kematian Bianchi secara khusus menunjukkan kepada dunia yang menonton bahwa meskipun kemajuan dalam teknologi keamanan dan protokol keamanan sudah diperbaiki, namun resiko cedera dan kematian tetap menjadi kemungkinan nyata bagi mereka yang bersaing di Formula One. Dan ini adalah motorsport yang menuntut tingkat keterampilan dan keberanian tertinggi dari pembalapnya, dan harganya bisa sangat tinggi jika gagal. Kemudian beberapa saat berselang, FIA tidak membiarkan kematian Jules sia-sia, yang mana setelah kejadian tragis itu, FIA akhirnya memutuskan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tentang keadaan kecelakaannya. Karena jelas lebih mudah untuk menyelidiki setelah ada eksiden yang mematikan daripada mengambil langkah pencegahan dari awal. Namun di balik catatan jeleknya FIA benar-benar mengambil langkah-langkah luar biasa untuk meningkatkan keselamatan dalam olahraga tersebut, yang pada akhirnya mereka memperkenalkan virtual safety car. Selain itu, FIA juga menyadari kebodohan mutlak mereka yang telah melepaskan kendaraan pemulihan ke lintasan sementara mobil tercepat di planet ini melaju dengan kecepatan penuh. Tetapi mungkin yang paling penting dari semuanya adalah fakta bahwa FIA bahkan memperkenalkan pedoman baru untuk perlindungan kokpit yang mengarah pada pengenalan halo pada tahun 2018. Walaupun ini mengubah tampilan mobil F1 secara signifikan, namun kita harus akui betapa luar biasanya rekayasa itu.
Halo dirancang untuk bisa menahan berat sebesar 12 ton dengan hanya memiliki berat total seberat 7 kg. Kebayang nggak betapa luar biasanya? Hanya dengan penambahan berat 7 kg bisa menahan benturan sampai 12 ton. Selain itu, selain dari serat karbon, halo juga terbuat dari tabung titanium ringan yang terhubung ke sasis mobil pada 3 titik untuk kekakuan maksimal. Dan dengan halo dapat meningkatkan keselamatan pembalap sebesar 17%. Dengan kesuksesan Halo menjadi wajib di kelas kokpit terbuka FIA lainnya seperti Formula E, F2, F3, dan F4. Walaupun pertama kali diperkenalkan Halo, hampir semua pembalap ngatain kalau Halo benar-benar jelek untuk dipasang di mobil F1 dan lainnya. Namun Halo langsung membuktikan kehebatannya, yang mana dalam musim pertamanya diperkenalkan, ada seorang pembalap Formula 2 tertimpa mobil lain dan pembalap itu diselamatkan dari kerusakan yang berpotensi fatal. Dan gak sampai itu aja, karena hal itu terjadi lagi dengan Crozier pada tahun 2020. Mobilnya terbelah dua dan pria itu masih berhasil bertahan. Kemudian Halo juga menyelamatkan tulang belakang Lewis Hamilton dari patah ketika Max Verstappen memutuskan mendaratkan Red Bull-nya di atas pangkuan mobil Mercedes Lewis Hamilton. Selain itu, Halo juga menyelamatkannya Guangzhou pada tahun 2022 di Grand Prix Inggris, dan ini adalah kecelakaan paling mengerikan dalam sejarah Formula One. Dengan kejadian yang ada, Halo telah membuktikan bahwa dia dapat menyelamatkan nyawa berulang kali. Dengan demikian, ini adalah olahraga yang terus belajar dan berkembang setiap harinya. Dan itulah balapan yang merubah balapan Formula One untuk selamanya. Keselamatan menjadi begitu penting untuk saat ini, dan tidak ada keraguan untuk hal itu. Banyak kecelakaan mengerikan yang tidak berujung fatal, seperti Grosjean yang terbakar dan Guangzhou yang terbalik. Semua hanya mengalami luka ringan. Bayangkan jika ini terjadi di era 2010 ke bawah, apa yang akan terjadi? Yang pasti adalah kematian. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Bye!